Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poen Agus Pangestu. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Pacitan. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu artikel, yaitu penerapan teori belajar dinas permainan pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar dengan metode studi literatur. Belajar matematika membutuhkan konsentrasi dan pemahaman yang lebih tinggi daripada mata pelajaran yang lain. Beberapa penyebab penurunan prestasi belajar siswa disebabkan karena adanya tekanan dan kejenuhan dalam proses pembelajaran. Dinas mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami lebih baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan yang akan sangat lebih disukai oleh siswa ketika pembelajaran matematika. Dinas menggunakan 6 tahapan-tahapan yang disusun untuk mengkonsep metode dalam berbagai subbab pelajaran matematika. Di sini saya sudah menyimpulkan dan sudah ada hasilnya tentang tentang penerapan teori belajar dinas ini dalam pembelajaran matematika. Nah, teori dinas ini juga masih ada hubungannya dengan konsep pakem. Karena apa? Karena teori belajar ini masih disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, alias ada hubungannya dengan teori perkembangan anak dari Piaget. Kemudian, menurut Dinas, konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Dinas membagi tahapan-tahapan belajar menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah permainan bebas, free play. Dalam setiap permainan belajar, tahap yang paling awal dari perkembangan konsep bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktifnya tidak terstruktur dan tidak terarahkan. Anak didik diberi kesempatan atau kebebasan untuk mengatur benda ataupun hal-hal yang lain. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Dalam permainan yang disertai dengan aturan, siswa sudah mulai mengerti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin terdapat dalam konsep-konsep tertentu, tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Anak yang telah memahami aturan-aturan tadi, dengan melalui permainan, siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. Makin banyak bentuk-bentuk permainan yang diberikan dalam konsep tertentu, akan semakin jelas konsep dan yang akan dipahami oleh siswa. Yang ketiga, permainan persamaan sifat, searching of communalities. Dalam pencarian persamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih dalam mencari kesamaan sifat ini, guru perlu mengarahkan siswa untuk mentranslasikan kesamaan struktur dan bentuk permainan lain. Translasi ini tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. Contoh, kegiatan yang diberikan dengan permainan blok logik, anak dihadapkan pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal. Anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang ada pada benda-benda tersebut. Nah, yang keempat adalah permainan representasi. Representasi adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi yang dihadapinya, representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak dan demikian telah mengarah kepada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari.
Yang kelima, permainan dengan simbolisasi. Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang menumbuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Sebagai contoh, dari kegiatan mencari banyaknya diagonal dan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya menentukan rumus banyaknya diagonal atau poligon yang digeneralisasikan dari proses yang didapat oleh anak. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah permainan dan formalisasi. Formalisasi merupakan tahap belajar yang paling akhir. Dalam tahap ini, siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Sebagai contoh, siswa yang telah mengenal dasar-dasar struktur matematika seperti aksioma harus mampu merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Misalnya, bilangan bulat dengan operasi penjumlahan peserta operasi penjumlahan peserta sifat-sifat tertutup, komunikatif, asosiatif. Ada elemen identitas dan kemudian elemen inverse membentuk sebuah sistem matematika. Nah, dari konsep-konsep tersebut ada ada beberapa variasi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran yang diadopsi dari teori Dines ini. Saya sudah menyimpulkan beberapa permainan, yaitu yang pertama adalah bermain belajar bilangan. Topik bilangan pecah dipelajari oleh siswa SD sekolah dasar. Bilangan pecah merupakan pengertian abstrak, jadi masih membutuhkan benda-benda konkret untuk dapat berpikir abstrak. Misalkan ketika belajar membilang, itu kita menggunakan bola atau kita menggunakan semacam kertas dan lain sebagainya. Kita dapat melatih siswa untuk mengenal si bilangan tersebut. Kemudian yang kedua, permainan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Permainan ini dapat disusun semudah mungkin dengan bantuan benda-benda konkret. Artinya, guru bisa memberikan permainan-permainan yang dapat disajikan sesimpel mungkin agar siswa mengerti dan juga memahami konsep tersebut dan juga tertarik untuk mempelajari hal tersebut. Yang ketiga adalah permainan dakon bilangan. Nah, permainan ini cukup asing, tapi ini merupakan salah satu ide yang cukup menarik karena permainan ini disusun akan dapat menjadi satu pengantar siswa dalam mempelajari beberapa hal sekaligus. Contohnya FBB, KPK, belajar bilangan prima, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah permainan tanggram dan pancagram. Nah, ini permainan cukup membuat saya berpikir. Pertamanya itu kita membuat suatu kertas yang digambari dengan berbagai macam garis abstrak, namun dapat membentuk suatu benda atau suatu benda atau bangun. Nah, kemudian kertas tersebut dibagikan kepada siswa dan meminta siswa untuk mengguntingnya, serta yang nantinya siswa tersebut tertarik untuk melakukan dan juga penasaran akan apa sih yang nanti akan terjadi dari potongan-potongan ini. Nah, dari potongan-potongan tersebut nanti kita akan mengenal berbagai struktur geometri dasar dan memperdalam tentang pengetahuan di dalamnya. Nah, akhirnya hasil penelitian menunjukkan perkembangan positif dari guru maupun siswa. Dengan teori Dines, pembelajaran matematika lebih variatif dan lebih berkembang. Teori Dines mengembangkan pemikiran yang didapatkan dari teori perkembangan Piaget, sehingga celah-celah cara belajar juga dibentuk berdasarkan tahap perkembangan anak. Simpulan: penelitian studi literatur tentang penerapan teori Dines dalam pembelajaran matematika memberikan kesimpulan bahwa variasi pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan teori ini. Siswa sekolah dasar memiliki tingkat perhatian lebih ketika proses pembelajaran matematika divariasikan dengan permainan. Tahapan-tahapan yang dilakukan menurut Dines adalah yang pertama, permainan bebas.
permainan menggunakan aturan, permainan kesamaan sifat, permainan representasi, permainan dengan simbolisasi, yang terakhir permainan dengan formalisasi. Nah, stimulus yang diberikan oleh guru kepada siswa melalui macam-macam permainan yang dapat meningkatkan prestasi belajar seperti yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama bermain untuk belajar bilangan, yang kedua permainan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, yang ketiga permainan dakon bilangan, yang keempat permainan tangram dan pancagram. Nah, tadi merupakan bahasan mengenai penerapan teori belajar dinas permainan pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Ternyata hasilnya cukup bervariatif dan juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan juga mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf apabila salah penyebutan kata dan lain-lain. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.